Siapin kopi dulu, dulur. Sebelum nonton video, biar mantap. Emang Iwan, kopi dulu? Nah, sok Bang, lanjut. Ya Bang, mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng welcome di YouTube Mang Uday TV. Oke, terima kasih. Ya, seperti biasa, kita akan membahas apa yang sedang ramai di media sosial kita saat ini. Apa yang akan kita bahas ya, kali ini, Mang Iwan? Untuk kali ini ada berita duka ini, Bang. Berita duka? Ya, ini dari daerah kita sendiri, Bekasi, Bang. Oh, di Bekasi? Ya, jadi kemarin tuh ada tabrakan kereta, Bang, di stasiun Bekasi Timur. Oh, siap, siap, siap. Jadi untuk pembahasan video pertama kita nggak lucu-lucuan dulu ya, Bang ya. Oke, masuki video yang pertama tentang berita duka di Bekasi terkait kecelakaan kereta api. Geser dulu. Nah, oke, kita sudah bergeser. Video pertamanya kita tayangin yang mana dulu ini? Video ucapan belasungkawa Bang dari Bapak Aing terkait dengan musibah ini. Oke, baik. Kita mulai dari tanggapan dari Bapak KDM, Bapak Aing terkait masalah kecelakaan kereta api ini. Play. Assalamualaikum, Sampurasun, Lujeng Enjing, Wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Kami menyampaikan duka yang dalam atas musibah tertabraknya KRL Jakarta Kabupaten Bekasi, khusus pengangkut penumpang perempuan oleh kereta api cepat Agro Bromo Anggrek Jakarta Surabaya. KRL tersebut berhenti disebabkan karena adanya taksi listrik yang mogok di lintasan rel kereta api, sehingga menimbulkan korban meninggal dunia dan dirawat di rumah sakit, dan masih ada 4 orang yang belum bisa dievakuasi dalam keadaan terjepit. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat, satu, menanggung seluruh biaya perawatan rumah sakit pada semua korban yang dirawat. Yang kedua, akan memberikan santunan kepada yang meninggal masing-masing 50 juta rupiah. Nah, begitu, Bang. Ya, demikian tadi pernyataan belasungkawa atau berduka cita dari Bapak Aing KDM terkait kejadian yang terjadi di stasiun Bekasi Timur ya, di mana ada kereta KRL yang ditabrak oleh kereta Bromo Argo Bromo, Bang. Ya, pokoknya yang Jakarta Surabaya. Iya, Jakarta Surabaya. Itu terjadi karena kereta KRL sebelumnya menabrak sebuah taksi gitu. Nah, betul. Mang Iwan, Iya, Bang. untuk lebih jelasnya ada nggak video yang menunjukkan kronologisnya gitu? Untuk kronologi saya sudah siapkan videonya, Bang, tapi saya ambil yang format AI-nya ya, Bang. Baik. Ya, disclaimer dulu buat dulur-dulur di video ini, mungkin untuk yang video pertama kita tidak lucu-lucuan dulu ya, karena ini adalah musibah, apalagi menimbulkan korban jiwa. Jadi kita tidak etis kalau harus lucu-lucuan di atas musibah. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita simak kronologisnya, tapi AI ya, karena kalau aslinya takutnya dilarang, takut kena pelanggaran. Baik, play. Oh, seperti itu ya Bang Iwan ya. Jadi taksi ditabrak KRL lalu berhenti dan ditabrak Argo Bromo. Ini banyak terjadi mobil itu mogok di rel kereta api. Iya, sebelumnya ada truk tangki air yang dibantu sama Bapak Aing itu, ingat nggak? Nah, ini banyak sebenarnya kejadiannya sudah sering, tapi kok banyak yang nggak ngeh gitu. Banyak yang nggak menyadari dan tidak mencari tahu sebenarnya apa gitu. Nah, iya. Kalau kita
cari tahu sebenarnya ada penjelasannya seperti ini penjelasannya. Jadi pada saat kereta akan datang jarak 600 meter sampai dengan 1 kilometer itu terjadi elektromagnetik yang sangat tinggi yang merambat melalui rel kereta api. Nah, ini bisa memicu kerusakan sistem kelistrikan dari mobil. Apalagi yang kemarin jadi bukan cikal, yang jadi awal muasalnya itu adalah mobil listrik. Sedangkan yang disebabkan kerusakan oleh elektromagnetik ini adalah kelistrikan dari mobil. Nah, apalagi mobil listrik kan gitu. Ah iya bener banget itu. Karena dari pengakuan supir taksinya, si mobil itu mendadak mati dan tidak bisa dihidupkan. Jadi mengunci. Kalau kata dia seperti itu. Oh gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada palang pintu, nah ini kita harus waspadai, bukan waspadai, jadi ada ancer-ancer. Jadi jarak 1 kilometer atau sampai 600 meter itu ada sensor mengirimkan sinyal kepada pintu palang sehingga bunyi ninung ninung, nah ditutup. Itu maksudnya bukan hanya sekedar menghalangi supaya kendaraan tidak tertabrak kereta, tapi supaya istilahnya jangan ada sampai yang mogok di tengah gitu. Karena kadang-kadang karena palangnya belum turun, mobil masih bisa lolos, akhirnya maksain molos. Tapi begitu di tengah rel mati. Karena apa? Karena jarak elektromagnetnya udah semakin mendekat. Nah, ini yang banyak tidak dimengerti oleh para pengendara mobil gitu. Jadi kalau emang udah palang udah mulai turun, walaupun belum rapih turunnya, lebih baik berhenti. Karena artinya jarak elektromagnetik yang di rel itu sudah semakin membesar gitu. Lebih baik berhenti ya, Bang? Nah, jadi sebaiknya ikuti rambu. Masalahnya kejadian yang kemarin, info yang saya terima itu adalah jalan kecil di mana tidak ada palang pintu yang otomatis. Jadi palang pintunya manual sehingga si supir pun tidak tahu kalau ada kereta yang akan lewat. Sehingga pas mati di tengah ya sudah tidak bisa gimana-gimana lagi gitu. Untungnya supirnya masih bisa sempat keluar. Untung pintunya nggak terkunci. Nah, video selanjutnya apa ini, Mang Iwan? Ini video saat KDM mengunjungi salah satu korban yang meninggal dunia, Mang. Mari kita saksikan bersama-sama di saat Bapak Aing KDM mengunjungi korban. Baik. Ini saya sudah menengok salah satu korban meninggal kecelakaan KRL di Kota Bekasi. Salah satu korbannya ibu guru bernama siapa? Bernama Ibu Nurlela, ngajarnya di SD Pulau Gebang, Jakarta. Statusnya ASN, biasa berangkat jam 5 pagi dari rumah, pulangnya biasa sore. Karena sibuk ngurus semesteran sehingga pulangnya menjadi malam. Dan takdir berkata lain, dia meninggal dalam keadaan mengalami kecelakaan dalam musibah tersebut. Kita doakan semoga almarhumah diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dan mendapat tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini anak bu gurunya sekarang menjadi anak saya. Nanti sekolahnya ikut dalam program pendidikan saya. Terima kasih. Nah itu, Mang. Ya, itu tadi teman-teman, dulur-dulur semua. Pak Aing mengunjungi korban, ya, seorang guru, ya, di mana anaknya juga masih kecil, dan anaknya sekarang menjadi anak asuhnya dari Bapak Aing, dan semua urusan sekolahnya akan dibiayai sampai selesai oleh Bapak Aing. Ya, semoga diberi ketabahan ya, Mang. Ya, kita doakan semoga para korban yang selamat, yang luka-luka, ya semoga disembuhkan seperti sedia kala ya, Mang Iwan ya. Amin. Nah, untuk korban-korban yang meninggal dunia, semoga diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, dan dibukakan pintu surga. Insya Allah jihad. Amin.